Selamat siang, pada kesempatan kali ini saya Fidelia Kristina akan mempresentasikan mengenai topik UAS perancangan interior, yaitu ruang publik. Saya merancang sebuah casual dining restoran di Pulau Bidadari. Data Pulau Bidadari ini terletak di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, DKI Jakarta, dengan luas 6 hektar dan memiliki fasilitas cottage, cafe, resto, infinity pool, speedboat. Dan aktivitas yang dapat dilakukan di pulau ini yaitu seperti day trip, group outing, gathering, dan pre-wedding. Keunikan Pulau Bidadari ini yaitu memiliki benteng martelo, floating cottage, dan lain-lain. Nama Pulau Bidadari diberikan karena para nelayan sering melihat gadis Belanda yang cantik di pulau ini dan juga karena agar siarama dengan nama pulau di sekitarnya. Pulau ini juga cukup dekat dari Marina Ancol sehingga sering dikunjungi oleh banyak orang. Pulau ini juga disebut sebagai pulau eco-resort karena lingkungan alamnya yang tetap terjaga. Lalu untuk data pengunjung di Pulau Bidadari, berikut adalah datanya, dan setelah dirata-ratakan, terdapat jumlah paling banyak yaitu pada bulan Juli sebanyak 213 orang. Oleh karena itu, restoran di Pulau Bidadari harus dapat menampung sekitar 213 orang kalau ditotalkan dengan restoran lainnya seperti fine dining dan juga bar. Lalu untuk set analisis makronya, arah angin yaitu arah angin barat daya dan arah mataharinya dari east ke west. Lalu untuk suhu udaranya itu pagi, siang, sore, dan malam suhunya sama sekitar 27 atau 28 derajat. Dengan kelembapan 73% dan kecepatan angin 23 km per jam. Lalu untuk set analisis mikronya, berikut adalah view dari lokasi restoran, view ke timur yaitu menghadap ke Pecenongan Cottage, lalu view barat menghadap ke arah laut, lalu dan view selatan dan utara menghadap ke bagian dalam. Kebisingan suara dihasilkan mostly di bagian pantai karena akan ada banyak kapal yang lewat. Kemudian untuk rumusan masalahnya, ada 3, yaitu yang pertama bagaimana menciptakan penghawaan casual dining restoran untuk mengatasi cuaca panas dan lembab di Pulau Bidadari. Yang kedua, bagaimana menciptakan casual dining restoran yang dapat memenuhi kebutuhan pengunjung yang beragam. Dan yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan unsur sejarah Pulau Bidadari ke dalam konsep desain casual dining restoran. Dengan tujuan perancangan yaitu menyesuaikan konstruksi bangunan dan material interior dengan kondisi cuaca Pulau Bidadari yang panas dan lembab. Yang kedua yaitu tujuan untuk merancang casual dining restoran yang disesuaikan dengan karakter pengunjung yang cukup beragam. Dan yang ketiga, menggunakan material interior yang mampu merepresentasikan suasana masa lalu Pulau Bidadari. Lalu untuk flow activity-nya, untuk staff atau karyawan, dia datang, lalu absen, bersiap untuk bekerja, lalu istirahat, kemudian absen dan pulang atau ganti shift. Kemudian untuk pengunjung, terbagi menjadi 2. Ada pengunjung harian dan pengunjung yang menginap. Untuk pengunjung yang harian, ketika mereka tiba, ada 2 kemungkinan. Mereka menuju restoran, melakukan reservasi, memesan makanan, makan, melakukan payment, pembayaran. Kemudian mereka melakukan aktivitas lainnya seperti hiburan lainnya seperti speedboat dan lain-lain, lalu mereka kembali ke dermaga dan pulang, atau mereka melakukan aktivitas lainnya dahulu, kemudian mereka baru menuju area restoran untuk melakukan reservasi, memesan makanan, menikmati makanan, melakukan pembayaran, dan kembali ke dermaga atau pulang. Lalu untuk pengunjung yang menginap juga ada 2 kemungkinan. Mereka tiba di Pulau Bidadari, mereka menuju restoran dulu untuk makan, lalu menikmati makan, melakukan pembayaran, kemudian mereka menuju area penginapan lalu pulang, atau mereka yang kedua itu mereka menuju penginapan dulu, kemudian mereka baru makan ke restoran untuk melakukan reservasi, memesan makanan, menikmati makanan, melakukan pembayaran, dan pulang. Kemudian untuk konsep citranya, tema yang saya angkat yaitu Indonesian Heritage, yang berarti gaya hidup masyarakat Indonesia yang dapat menghadirkan suasana Pulau Bidadari namun dikemas secara modern. Indonesian sendiri itu sebagai subjek yang menjadi peran utama, dan heritage ini sesuatu yang diturunkan dari masa lalu sebagai tradisi. Konsep citra restoran yang saya telah rancang itu memiliki suasana yang ramai, terang, dan juga santai. Kemudian untuk stylenya saya mengambil style modern kontemporer.
penggunaan material alami dan ruangan terbuka. Modern ini memiliki ciri khas simple, warna monokromatik, garis lurus dan bersih, kemudian modelnya minimalis dan menggunakan bahan material alami dan juga cahaya natural. Kemudian untuk kontemporer itu berarti memiliki konsep yang unik dan juga bold colors, terus ada asymmetrical shapes dan juga bahan-bahan material yang jarang ditemukan atau digunakan pada bangunan. Kemudian konsep citra yang saya angkat ini yaitu merancang restoran dengan gaya modern kontemporer dan suasana yang santai untuk mencapai kenyamanan pengunjung. Mengutamakan pemilihan material yang sustainable karena restoran berada di dalam pulau dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Dan menggunakan material yang mampu menceritakan kehidupan masa lampau di Indonesia untuk menghadirkan sejarah. Lalu untuk konsep bentuknya menggunakan bentuk-bentuk geometris seperti persegi, lingkaran, atau persegi panjang. Supaya restoran dapat lebih teratur dan semua space dapat tergunakan secara maksimal. Menghadirkan beberapa garis dan bentuk lengkungan yang teratur dan tersusun rapi guna untuk membuat ruangan tidak terlalu kaku atau formal. Dan konsep bentuk lingkaran dan garis lengkungan digunakan sebagai ciri khas dari benteng Martello yang berbentuk lingkaran. Lalu untuk konsep warnanya, saya menggunakan warna earth tone, natural neutral color seperti pada gambar di samping, seperti hitam, putih, abu, krem. Gunanya untuk agar pengunjung dapat menikmati makanan dengan nyaman karena menggunakan warna interior yang tidak mencolok dan tidak mengganggu kenyamanan. Warna netral mudah untuk dikombinasikan satu sama lain dikarenakan restoran kan membutuhkan fasilitas yang jumlah kuantitas yang cukup banyak sehingga warna-warna netral ini mudah untuk dikombinasi satu sama lain. Kemudian warna coklat kayu dapat digunakan karena dapat merepresentasikan kehidupan masyarakat Indonesia di masa lalu. Serta warna coklat ini dapat menyatu dengan alam karena merupakan warna yang alami. Lalu untuk konsep pencahayaannya menggunakan konsep pencahayaan alami dan juga buatan. Alami dari cahaya matahari, sunlight yang masuk ke dalam jendela yang berukuran besar. Dan juga terdapat outdoor dining yang tidak menggunakan dinding dan terbuka, hanya menggunakan railing supaya cahaya matahari dapat masuk dengan bebas dan maksimal. Kemudian untuk yang buatan, menggunakan lampu apabila pencahayaan alaminya tidak mencukupi seperti pada malam hari. Dan jenis-jenis lampu yang digunakan yaitu seperti lampu downlight, lampu pandan, dan lampu indirect light untuk memberikan ambience pada ruangan, seperti pada gambar di samping. Lalu untuk konsep penghawaannya, 100% menggunakan penghawaan alami, tidak ada penghawaan buatan, dikarenakan berada di sebuah pantai, sehingga fungsinya untuk agar pengunjung dapat lebih merasakan menyatu dengan alam, dapat menikmati udara segar di pantai. Jadi memaksimalkan penghawaan alami, yaitu dengan menggunakan kipas angin ceiling fan yang diletakkan pada bagian atas meja makan. Kemudian untuk konsep materialnya, menggunakan batu alam marmer, karena dapat memberikan estetika dan juga menyejukkan penghawaan sekitar. Lalu menggunakan batu alam andesit karena memiliki daya tahan yang lama dan kuat di cuaca yang ekstrim. Menggunakan kayu jati karena memiliki kekuatan dan kekerasan yang tinggi sehingga memiliki daya tahan yang lama. Menggunakan anyaman rotan karena dapat memberikan tampilan yang alami dan memiliki desain yang fleksibel, serta kain linen dapat memberikan tampilan casual dan alami, lalu sifat kain tersebut yang mudah menyerap cairan dan cepat kering. Lalu untuk konsep akustiknya, menggunakan ceiling plafon gypsum yang dapat menahan suara bising yang dihasilkan dalam sebuah ruangan agar tidak terdengar ke ruangan lain. Kemudian untuk konsep furniture-nya menggunakan furniture kursi seperti armchair untuk meningkatkan kenyamanan dan dengan adanya support untuk tangan. Dan semua furniture memiliki sudut yang tumpul agar tidak melukai pengunjung. Kemudian ini adalah mood board dan material board-nya.
dapat terlihat bahwa secara keseluruhan warnanya yang saya angkat yaitu coklat, perpaduan antara coklat, abu, coklat muda, abu tua, dan krem. Lalu untuk berikut ini adalah material board-nya. Material yang dominan dipakai yaitu kayu dan batu marmer serta anyaman kayu rotan. Kemudian berikut ini adalah layout plan casual dining restaurant. Pada bagian teras ini yaitu area welcoming-nya masuk ke indoor dining. Kemudian di indoor dining terdapat banquet seating pada bagian samping, dan untuk pada bagian tengah terdapat meja dan kursi makan loose furniture. Kemudian pada bagian samping terdapat buffet untuk breakfast. Lalu kasir berada di bagian ujung dekat pintu masuk. Lalu ketika keluar akan terdapat outdoor dining. Lalu kitchen diletakkan di bagian paling belakang dengan pintu masuk untuk karyawan, sehingga karyawan tidak perlu masuk lewat pintu depan, melainkan bisa lewat belakang. Kemudian ini adalah layout berwarnanya. Lalu untuk implementasi konsep perancangannya, terdapat tampak depannya, tampak belakang, tampak kanan. Dapat terlihat di tampak kanan ini yaitu outdoor dining dan juga kitchen-nya. Kemudian berikut ini adalah isometri dari bangunan restoran tersebut. Lalu untuk section berwarnanya, dapat terlihat di sini untuk gambar yang pertama, yaitu area kasir. Dan untuk section yang kedua terdapat area outdoor dining dan juga kitchen. Di outdoor dining ini menggunakan railing balkon, sehingga tidak menggunakan partisi atau jendela atau dinding yang tertutup, sehingga udaranya dapat masuk ke dalam ruangan dengan bebas. Lalu untuk section yang ketiga dan yang keempat ini yaitu potongan pada ruangan indoor dining. Dapat terlihat banquet seating-nya dan juga memiliki jendela-jendela besar yang berbentuk kolonial seperti arsitektur kolonial Belanda, dan juga terdapat lampu pendant light yang terbuat dari anyaman kayu rotan dan juga diberi banyak tanaman hidup supaya dapat lebih menyejukkan udara. Kemudian untuk bagian outdoor-nya dan bagian indoor dining pada bagian samping menggunakan dinding bata expose. Sehingga dapat terlihat warna coklat lebih dominan. Berikut ini adalah perspektif area indoor dining. Pada bagian lantai menggunakan kombinasi antara batu marmer dan juga keramik tegel supaya lebih terlihat zoning pada lantainya. Kemudian untuk kolomnya menggunakan kolom treatment yang dikombinasi antara HPL kayu dengan dinding bata berwarna putih. Lalu seluruh ruangan juga menggunakan kipas angin. Next, untuk perspektif area outdoor-nya, berikut adalah area outdoor menggunakan konsep ceiling down up ceiling dan juga terdapat ambient light pada bagian plafon untuk memberikan ambience pada ruangan. Kemudian juga pada bagian outdoor ini terbagi menjadi dua, yaitu pada meja dan kursi makan yang reguler dan juga sofa dengan meja kopi untuk bersantai. Lalu yang terakhir yaitu kebutuhan ruangan kitchen. Berikut adalah gambar perspektif kitchen yang dibutuhkan untuk restoran casual dining ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.